Kekuatan mental sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dari luar semata, bukan tentang sikap tegar yang ditampilkan, atau ketahanan fisik yang mencolok. Sebaliknya, kekuatan sejati berasal dari kedalaman jiwa, dari ketenangan dalam menghadapi tantangan dan ketabahan yang tak tergoyahkan meskipun angin badai datang bertubi-tubi. Kekuatan ini adalah hasil dari perjalanan hidup yang penuh pengalaman, dari jatuh bangunnya usaha kita untuk tetap berdiri, dan dari keyakinan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Orang yang memiliki jiwa yang kuat tidak mudah goyah ketika dihantam kesulitan, dan tidak juga tergoda untuk memamerkan kekuatannya. Sebaliknya, mereka tenang, bijaksana, dan terus melangkah, menyadari bahwa kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan, hanya keberanian dan dedikasi untuk terus berjalan, seberat apapun jalannya. Dalam hidup, kekuatan mental ini terasa melalui pengalaman, kadang dari kegagalan, kadang dari rasa sakit, namun selalu ada keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik setiap cobaan. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan besar, seseorang dengan jiwa yang kuat tidak akan larut dalam penyesalan atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperkuat iman. Mereka memahami bahwa kekuatan tidak hanya soal bertahan, tetapi juga tentang cara kita bangkit setelah jatuh. Sekarang, mari kita jelajahi 10 tanda bahwa Anda memiliki jiwa yang kuat. Seringkali kita keliru mengartikan kekuatan mental sebagai keangkuhan atau sikap tak terkalahkan. Padahal, kekuatan sejati justru bersifat tenang, rendah hati, dan tidak perlu dibuktikan dengan cara yang mencolok. Orang yang kuat mentalnya tidak merasa perlu untuk selalu terlihat kuat di hadapan orang lain. Mereka lebih memilih untuk tetap teguh dalam kesunyian, menghadapi badai hidup dengan ketenangan dan keyakinan bahwa mereka mampu mengatasinya. Contohnya, bayangkan seseorang yang menghadapi kehilangan besar, pekerjaan, hubungan, atau bahkan orang yang dicintai. Seseorang yang hanya tampak kuat di luar, mungkin akan mencoba menutupi rasa sakit mereka dengan berpura-pura tidak peduli, atau dengan menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja tanpa benar-benar merasakannya. Tapi mereka yang kuat mentalnya akan menghadapinya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa perlu menyembunyikan emosi atau berpura-pura. Mereka tahu bahwa kekuatan tidak terletak pada penampilan, melainkan pada kemampuan untuk tetap maju, meski terluka, tanpa membiarkan kesulitan meruntuhkan mereka. Kekuatan mental sejati tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Justru dalam keheningan dan ketenangan, orang yang kuat mentalnya menemukan kebesaran mereka. Mereka tetap teguh meskipun badai terbesar menghantam, tanpa merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada dunia. Kekuatan terbesar yang kita miliki tidak datang dari apa yang terlihat di luar, bukan dari otot, kedudukan, atau kekayaan materi. Sumber kekuatan terbesar adalah sesuatu yang lebih mendalam dan spiritual. Ia berasal dari dalam diri kita, dari hubungan kita dengan Tuhan, dan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing setiap langkah kita. Kekuatan ini bukan hanya tentang ketahanan fisik atau emosional, tapi tentang kekuatan batin yang diperkuat oleh iman dan doa. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi ujian hidup yang berat, misalnya, cobaan kehilangan orang terdekat. Pada saat-saat seperti ini, kekuatan fisik atau akal logis tidak akan cukup untuk membantu kita bertahan. Namun, seseorang yang mengandalkan kekuatan dari dalam, yang berasal dari keyakinan dan ketenangan spiritual, akan mampu menemukan harapan bahkan di tengah kegelapan. Mereka tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, termasuk dalam kesulitan, dan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita merasa lemah atau tidak berdaya. Tapi mereka yang memahami bahwa kekuatan terbesar datang dari Tuhan tidak akan pernah merasa benar-benar kalah. Mereka percaya bahwa kekuatan ini tak terbatas, selalu ada, siap menopang, dan memberi kita keberanian untuk terus berjalan, apapun yang terjadi. Dengan memiliki kekuatan ini,
Seseorang tidak hanya mampu menghadapi hidup dengan lebih tabah, tetapi juga dengan penuh ketenangan dan rasa syukur. Mereka menyadari bahwa tidak semua hal ada di bawah kendali kita, tetapi dengan bersandar pada kekuatan yang lebih besar, kita akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan. Cara kita merespons tantangan hidup sering kali menjadi cerminan dari kekuatan mental kita yang sebenarnya. Ketika dihadapkan pada cobaan, kita selalu punya dua pilihan, bangkit atau menyerah. Kekuatan mental tidak hanya diukur dari seberapa lama kita mampu bertahan, tetapi dari kemampuan kita untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan terutama dari kesadaran untuk bersandar pada Tuhan di tengah pertempuran hidup yang berat. Misalnya, bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Ini bisa menjadi pukulan besar, menimbulkan perasaan gagal dan tidak berdaya. Orang yang memilih untuk menyerah mungkin akan terperangkap dalam kesedihan, meratapi nasib, dan menyalahkan keadaan. Namun, seseorang yang memiliki kekuatan mental sejati akan memilih untuk melihat situasi ini sebagai kesempatan. Mungkin mereka akan mengingatkan diri bahwa ada hal-hal di luar kendali kita dan menyerahkannya pada Tuhan. Dengan kekuatan spiritual, mereka mampu bangkit, beradaptasi, dan terus maju, meski tantangan itu berat. Kunci dari kekuatan mental ini adalah ketahanan dalam iman. Mereka yang kuat mentalnya tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun mereka memilih untuk tidak mengeluh atau menyerah. Mereka meyakini bahwa setiap tantangan yang datang adalah bagian dari proses pembentukan diri dan sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan sikap ini, kesulitan yang dihadapi tidak menjadi akhir, tetapi justru awal dari pertumbuhan yang lebih besar. Setiap cobaan dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan setiap tantangan dihadapi dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari pertolongan yang lebih tinggi. Dedikasi adalah fondasi dari kekuatan mental yang sejati. Di saat-saat sulit, dedikasi itulah yang membuat kita tetap bertahan, meskipun segalanya tampak tidak mungkin. Dedikasi adalah komitmen untuk terus maju, meskipun kita merasa lelah, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Mereka yang memiliki dedikasi kuat memahami bahwa segala sesuatu yang berharga dalam hidup membutuhkan usaha, waktu, dan ketekunan. Contohnya, bayangkan seseorang yang sedang membangun usaha dari nol. Mereka pasti menghadapi banyak rintangan, dari kesulitan keuangan, tekanan mental, hingga ketidakpastian masa depan. Di titik ini, banyak orang mungkin akan menyerah karena beban yang begitu berat. Namun, seseorang dengan kekuatan mental sejati akan terus berjuang, bukan karena mereka yakin semuanya akan berjalan sempurna, tetapi karena mereka percaya pada nilai dari usaha mereka. Dedikasi ini mendorong mereka untuk tetap teguh, belajar dari kegagalan, dan menemukan cara baru untuk maju. Dedikasi adalah refleksi dari kesabaran dan ketangguhan. Mereka yang kuat mentalnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang sedang dijalani. Mereka tahu bahwa kemajuan yang kecil sekalipun adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar. Dalam konteks spiritual, dedikasi ini juga muncul dalam bentuk kesetiaan pada iman, tetap berdoa dan berharap, bahkan saat doa-doa belum terjawab. Kekuatan mental yang sejati tidak hanya soal bertahan di tengah kesulitan, tetapi tentang tetap berdedikasi dan tidak kehilangan harapan. Orang yang kuat secara mental tidak takut menghadapi tantangan baru karena mereka tahu, melalui dedikasi, bahwa setiap langkah yang diambil dengan tekun akan membawa mereka lebih dekat pada tujuan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Kekuatan mental sejati terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan dua hal yang tampaknya berlawanan. Keinginan untuk terus berkembang dan kemampuan untuk menerima diri apa adanya. Orang yang kuat mentalnya tahu bahwa mereka selalu bisa menjadi lebih baik, tetapi mereka juga sadar bahwa mencintai diri sendiri di setiap tahap perjalanan adalah hal yang sangat penting.
Keseimbangan ini adalah bentuk kebijaksanaan, kemampuan untuk mengenali bahwa kita tidak sempurna, tetapi juga tidak berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Misalnya, bayangkan seseorang yang sedang berjuang memperbaiki kebiasaan hidup, seperti mencoba menjadi lebih disiplin atau lebih sabar. Orang ini mungkin merasa frustasi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, atau ketika mereka membuat kesalahan. Namun, mereka yang memiliki kekuatan mental tahu bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan akhir. Mereka menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, dan bukannya merendahkan diri sendiri, mereka justru melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Penerimaan diri tidak berarti berhenti berkembang, tetapi menyadari bahwa perjalanan perbaikan diri tidak selalu linier. Seseorang yang kuat mentalnya memahami bahwa mencintai diri sendiri di tengah proses perubahan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih bermakna. Mereka tidak memaksakan diri untuk sempurna, tetapi tetap berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap harinya, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menerima kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Dalam kehidupan, keseimbangan ini membuat seseorang lebih damai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak terjebak dalam rasa tidak puas atau selalu merasa kurang, tetapi mereka juga tidak stagnan. Mereka tahu bahwa Tuhan menciptakan mereka dengan potensi besar, dan bagian dari perjalanan hidup adalah menemukan potensi tersebut, sambil tetap bersyukur dan menerima diri dalam segala kondisi. Kehidupan dipenuhi dengan pasang surut, masa-masa keberhasilan dan kegembiraan, serta saat-saat kesulitan dan kehilangan. Mereka yang kuat mentalnya tidak hanya mampu menikmati momen-momen baik, tetapi juga mampu menerima dan bertahan dalam masa-masa sulit. Mereka mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi mereka tidak mudah goyah ketika menghadapi kesulitan. Justru di saat-saat paling gelap, mereka menemukan kekuatan untuk terus melangkah, percaya bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Contohnya, ketika seseorang menghadapi kegagalan besar, mungkin kehilangan pekerjaan atau berakhirnya hubungan yang penting, reaksi awal bisa saja berupa keputusasaan. Namun, orang yang kuat mentalnya akan melihat tantangan ini sebagai bagian alami dari siklus hidup. Mereka tidak memandang kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran yang membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa dalam setiap kesulitan, Tuhan sering bekerja paling banyak, membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Pasang surut kehidupan ini adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan kepercayaan diri. Saat menghadapi cobaan, mereka yang kuat mentalnya mengingatkan diri bahwa kesulitan hanyalah sementara, dan setiap kesulitan yang mereka lalui akan membawa hikmah yang berharga. Seperti pepatah mengatakan, matahari selalu terbit setelah gelapnya malam. Mereka tahu bahwa meski sedang berada di titik terendah, ada janji akan kebangkitan dan harapan di masa depan. Orang yang kuat mentalnya tidak terjebak dalam rasa takut atau keputusasaan saat menghadapi masa sulit. Sebaliknya, mereka menerima pasang surut ini sebagai bagian dari kehidupan yang penuh makna, dan dengan keyakinan serta ketabahan, mereka terus melangkah maju, meyakini bahwa ada tujuan dan kebijaksanaan dalam setiap momen, baik di puncak kegembiraan maupun di lembah penderitaan. Kekuatan mental sejati tidak hanya diukur dari apa yang kita tahan atau lalui sendiri, tetapi juga dari seberapa banyak kita mampu memberi kepada orang lain. Memberi adalah bentuk kekuatan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi sangat dalam maknanya. Orang yang kuat mentalnya mengerti bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk berbagi, baik itu dalam bentuk cinta, waktu, dukungan, atau bahkan kesabaran. Mereka tahu bahwa kebahagiaan dan kekuatan terbesar seringkali ditemukan dalam tindakan memberi, bukan hanya menerima. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang meskipun sedang dalam keadaan sulit, tetap meluangkan waktu untuk mendengarkan dan membantu temannya yang sedang membutuhkan. Mungkin secara fisik dan emosional, mereka merasa lelah, namun mereka tetap memberi dari hati mereka, karena mereka mengerti bahwa memberi tidak akan mengurangi kekuatan mereka.
Justru melalui memberi, mereka memperkuat diri, menyadari bahwa membantu orang lain adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kekuatan batin. Memberi juga bisa berarti menawarkan dukungan atau perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Mereka yang kuat mentalnya memberi bukan karena mereka memiliki kelebihan, tetapi karena mereka memahami nilai dari empati dan kebaikan. Dalam banyak hal, memberi adalah bentuk paling murni dari kekuatan, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak terikat oleh kebutuhan pribadi semata, tetapi bisa melampaui diri untuk kebaikan orang lain. Pada akhirnya, orang yang memiliki kekuatan mental sejati memahami bahwa dunia ini tidak hanya tentang diri kita sendiri. Ketika mereka memberi, mereka menciptakan ruang untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun spiritual. Kekuatan mereka tidak melemah karena memberi, tetapi justru semakin bertumbuh, karena mereka sadar bahwa kebahagiaan dan kekuatan sejati muncul ketika kita mampu berbagi cinta dan kebaikan dengan orang lain. Kesalahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bagaimana kita merespons kesalahan tersebut menunjukkan sejauh mana kekuatan mental kita. Orang yang kuat mentalnya tidak membiarkan kesalahan mendefinisikan siapa mereka. Alih-alih tenggelam dalam rasa bersalah atau malu, mereka mampu menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mereka tahu bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan beban yang harus terus mereka bawa. Contohnya, bayangkan seseorang yang membuat keputusan besar yang ternyata salah, misalnya dalam karier atau hubungan. Reaksi pertama mungkin adalah rasa penyesalan atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun, mereka yang kuat mentalnya akan segera mengubah perspektif mereka. Alih-alih terus berlarut-larut dalam rasa bersalah, mereka akan menganalisis apa yang bisa dipelajari dari kesalahan tersebut dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya di masa depan. Mereka sadar bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bangkit dan melanjutkan hidup. Kekuatan mental adalah tentang kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan melanjutkan perjalanan dengan pelajaran yang didapat. Mereka yang kuat tidak menutup diri karena rasa takut gagal lagi, melainkan mengambil risiko dengan lebih bijaksana karena mereka sudah belajar dari pengalaman. Dengan demikian, kesalahan tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan yang lebih besar. Mereka yang memiliki kekuatan mental sejati tahu bahwa kesalahan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pembentukan diri. Dengan setiap kesalahan, mereka tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan untuk tidak berlarut-larut dalam apa yang telah terjadi, tetapi fokus pada apa yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan di masa depan. Orang yang kuat mentalnya memahami bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, serta dampaknya. Mereka tidak menyalahkan orang lain, keadaan, atau nasib atas kegagalan mereka. Sebaliknya, mereka menghadapi setiap konsekuensi dengan penuh kesadaran, mencari pelajaran di balik setiap peristiwa, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kekuatan mental ini terletak pada kemampuan untuk menerima tanggung jawab penuh atas hidup mereka, dan tidak bergantung pada faktor luar untuk mendefinisikan siapa mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami kegagalan dalam sebuah proyek besar, orang yang lemah mentalnya mungkin akan menyalahkan tim, kondisi ekonomi, atau orang lain di sekitar mereka. Namun, mereka yang kuat mentalnya akan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Di mana saya bisa belajar? Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan, karena bagi mereka, mengakui dan memahami kelemahan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Bertanggung jawab atas kehidupan juga berarti menerima bahwa tidak semua hal ada di bawah kendali kita, tetapi bagaimana kita merespons keadaan adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Orang yang kuat mentalnya tidak pasrah pada nasib, melainkan aktif menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Mereka menghadapi tantangan dengan sikap proaktif, tidak hanya menunggu keadaan berubah, tetapi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.
Kekuatan mental ini memberi kebebasan. Dengan mengambil tanggung jawab atas hidup mereka, mereka melepaskan diri dari perasaan menjadi korban keadaan. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat adalah bagian dari perjalanan mereka sendiri, dan dengan setiap kesalahan maupun kesuksesan, mereka semakin mendekat pada pencapaian yang lebih besar. Kekuatan sejati ada dalam kesadaran bahwa hidup kita adalah cerminan dari pilihan-pilihan kita, dan tanggung jawab atas hidup ini adalah kunci menuju pertumbuhan yang nyata dan mendalam. Kesetiaan pada diri sendiri adalah salah satu pilar kekuatan mental yang paling mendasar. Ini berarti tetap setia pada nilai-nilai, keyakinan, dan kebenaran pribadi kita, bahkan ketika dunia di sekitar mencoba menarik kita ke arah yang berbeda. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada tekanan untuk berubah, menyesuaikan diri, atau bahkan mengorbankan prinsip kita demi penerimaan. Namun, orang yang kuat mentalnya tahu bahwa kesetiaan pada diri sendiri adalah kunci untuk menjalani hidup yang autentik dan bermakna. Contohnya, bayangkan seorang individu yang memiliki keyakinan kuat tentang keadilan sosial. Dalam lingkungan yang tidak mendukung, mungkin mereka akan merasa tertekan untuk mengubah pendapat atau menahan diri dari berbicara. Namun, mereka yang setia pada diri sendiri akan tetap bersuara, meskipun itu berisiko membuat mereka tidak populer. Mereka tahu bahwa integritas dan kebenaran yang mereka pegang adalah lebih penting daripada mendapatkan pengakuan atau persetujuan orang lain. Kesetiaan pada diri sendiri juga mencerminkan keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Ini bukan berarti bersikap keras kepala atau menolak perubahan, melainkan memiliki komitmen untuk tetap setia pada nilai-nilai inti kita, sambil tetap terbuka untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Orang yang kuat mentalnya memahami bahwa hanya dengan mengenali dan menerima diri sendiri, mereka bisa melangkah maju dengan keyakinan dan kejelasan dalam tujuan hidup mereka. Dalam praktiknya, kesetiaan pada diri sendiri dapat terlihat dalam keputusan sehari-hari, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, hingga pilihan karier yang kita ambil. Dengan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anut, kita membangun kepercayaan diri dan integritas. Kesetiaan ini bukan hanya tentang mempertahankan posisi, ia juga tentang menghormati diri sendiri, memahami bahwa kita berhak untuk hidup sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Kekuatan mental datang ketika kita mampu menjalani hidup dengan konsisten antara kata-kata dan tindakan, menjadikan diri kita teladan dari nilai-nilai yang kita percayai. Dalam dunia yang terus berubah, kesetiaan pada diri sendiri adalah kompas yang mengarahkan kita untuk tetap pada jalur yang benar dan berarti. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.